Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, seperti kemarin saya sampaikan pada kultum kali ini kita akan mencoba mengkaji dari surah Yusuf ayat kemarin, ayat yang pertama dan ayat yang kedua sudah kita sampaikan. Ayat yang berikutnya adalah ayat yang ketiga, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang artinya kami akan mengkisahkan kepadamu wahai Nabi Muhammad ahsanal qasasi, kisah-kisah yang paling baik dengan apa yang kami wahyukan kepadamu di dalam Al-Quran ini, walaupun engkau sebelumnya laminal ghafilin, orang-orang yang belum mengetahui. Ada kalimat ahsanal qasasi, kisah-kisah yang paling indah. Ternyata kisah-kisah atau kitab-kitab yang Allah turunkan, misalnya ini mohon maaf, berdasarkan sejarah, kitab Injil itu ditulis setelah Nabi Isa alaihissalam wafat 300 tahun baru ditulis. Jadi apabila diverifikasi atau dicek apakah benar atau tidaknya, itu wallahu a'lam. Maka dari itu di dalam ayat yang ketiga ini Allah menyampaikan ahsanal qasasi, kisah-kisah yang paling indah, kisah-kisah yang paling baik dari berbagai segi, cara penyampaiannya, terus kesahihannya, kebenarannya dan lain sebagainya. Maka dari itu ayat ini sebab turunnya adalah satu ketika ya yang namanya manusia, para sahabat itu boring lah, bosan lah. Kemudian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, alangkah baiknya apabila engkau sampaikan kisah-kisah kepada kami. Nah, sementara Rasulullah itu berbicara tidak berdasarkan hawa nafsu, karangan, imajinatif, namun berbicara berdasarkan wahyu. Turun kisah dari surah Yusuf. Surah Yusuf itu adalah surah yang diturunkan komplit tanpa penggalan-penggalan. Kalau kita bandingkan dengan kisah-kisah Nabi yang lain seperti Nabi Musa, Nabi Nuh, itu ada di beberapa ayat dan itu diturunkan beberapa kali. Namun surah Yusuf itu Allah turunkan sekaligus. Kemudian ada kisah yang menarik. Satu ketika Umar bin Khattab datang kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa sebuah kitab yang ia peroleh dari salah seorang ahli kitab. Lalu Umar radhiyallahu an membacakannya kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi marah dan bersabda, Ya banal Khattab, wahai putranya Khattab, maksudnya Sayyidina Umar, walladzi nafsi biyadih, sungguh jiwaku yang ada dalam kekuasaannya. Sungguh laqad ji'tukum biha baydha'a naqiyatan. Sungguh benar-benar aku bawakan kepada kalian ayat-ayat Allah itu baydha'a naqiyatan, dalam keadaan putih bersih, yakni Al-Qur'an itu tidak ada campur tangan. La tas'aluhum an syai'in, jangan engkau bertanya kepada ahli kitab tentang sesuatu hal, fayukhbirukum bihaqqin fatukadzibunah, yang menjadikan mereka menyampaikan informasi benar tetapi kalian malah mendustakannya. Kalau tidak demikian, au bi batilin fatusaddiqunah, ahli kitab itu menyampaikan informasi salah namun kalian benarkan.
Walladzi nafsi biyadih, sumpah lagi Rasulullah dalam keadaan marah nih. Wahai Umar, demi jiwa ragaku yang ada dalam genggamannya, yakni dalam kekuasaan Allah. Lau anna Musa kana hayyan, seandainya Nabi Musa itu masih hidup, lama wasi'ahu illa ayyattabi'ani, niscaya tiada lain baginya melainkan Nabi Musa akan mengikuti diriku. Maka dari itu, ini mohon maaf nih, kadang ada saudara-saudara kita yang akidahnya itu belum kuat, namun berspekulasi untuk membaca kitab Injil, kitab-kitab yang lain, dan itu beresiko. Resikonya adalah nanti kalau ada informasi salah dibenarkan, informasi benar didustakan. Lalu pertanyaannya, kita itu belum tuntas untuk membaca dan mengkaji Al-Quran. Apa yang disampaikan Rasulullah dari Al-Quran itu adalah benar-benar baydha naqiyatan, putih bersih, artinya tidak ada campur tangan. Makanya di dalam surah ketiga, surah Yusuf ini, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi, kami sampaikan kepadamu wahai Muhammad ahsanal qasasi, kisah-kisah yang paling indah, baik kisahnya Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Nuh dan lain sebagainya. Kitab-kitab yang lain apakah tidak mencatat atau menyampaikan kisah-kisah para nabi? Mungkin menyampaikan, tapi wallahu a'lam apakah itu valid atau tidak. Disinilah kita bisa menilai bahwa ajaran Islam itu sangat orisinil. Orisinilnya bagaimana? Kita berpikir sederhana. Mulai dari zaman Rasulullah sampai sekarang, informasinya yang dikaji yaitu itu aja. Bab wudu hadisnya ini, bab puasa hadisnya ini. Kalau Ramadan kemarin hadis yang disampaikan populer, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu mulai dari dulu karena hadisnya sahih. Dan itu kitabnya tertulis. Coba Anda bayangkan, ulama itu punya kitab mengkaji agama Islam, bukunya aja itu berjilid-jilid, berlemari-lemari dan lain sebagainya. Karena apa? Ditulis yang menyampaikan siapa, terus pokok bahasanya apa, materinya apa. Benar-benar agama Islam itu adalah agama yang betul-betul teruji, bukan hanya dongeng. Kalau dongeng kan bisa ditambah, dikurangi. Dari sini tadi saya baca tafsir, kenapa ada kata ahsanal qasasi? Oh, sebaik-baik kisah, karena kitab-kitab selain Al-Quran tidak terjamin keasliannya, orisinilnya, dan apakah ada tambahan atau tidak itu tidak ada jaminan. Namun kalau Al-Quran sudah terjamin dan penyampaiannya itu sangat indah. Mudah-mudahan dari sedikit ayat ini bisa menambah keyakinan kita, kemantapan kita terhadap ayat-ayat Al-Quran, sehingga ketika Ustadz Yuda itu doa kunut ketika Ramadan, Allahumma ja'alna ma'al Qur'an wa ahyina ma'al Qur'an, berikanlah kami hidup bersama Al-Qur'an, mati bersama Al-Qur'an. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.